Kali ini kita akan membahas tuntas tentang teori belajar berikut soal-soal yang sering keluar dalam tes apapun itu yang berkenaan dengan guru ya. Tes P3K, SKB, ataupun PPG. Nah, ini materi yang paling membingungkan dan opsinya itu mirip-mirip. Tapi jangan khawatir, kali ini saya akan memberikan tips dan trik agar kamu mudah dalam menjawab soal-soal yang berkenaan dengan teori belajar dalam materi pedagogik. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Yuk, lanjut yuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita pelajari tentang teori belajarnya, kamu harus kenal dulu nih, siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh yang pada mulanya mencetuskan teori belajar. Ini dia ada Thorndike, Watson, Guthrie, dan Skinner yang mencetuskan teori behavioristik. Kemudian, dalam teori kognitif ada tokohnya yaitu ada Piaget, Brunner, Ausubel, Gagne. Konstruktivistik ada tokoh Vygotsky, dan kemudian di humanistik di Honey, Mumford, Habermas, Bloom, and Krathwohl. Nah, jadi ini adalah tokoh-tokoh yang punya banyak peran dalam mencetuskan teori belajar, keempat teori belajar ini. Oh iya, ada satu teori belajar yang namanya teori belajar sibernetik, dan kata kuncinya itu berhubungan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tanya info tambahan ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Bagaimana kita membedakan keempat teori itu? Ketika dalam soal dan soalnya pilihan ganda, apa yang harus kita pilih ketika ada definisi yang menyebutkan teori belajar adalah bla 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 seperti itu? Kuncinya adalah ini nih. Baca paling atas dulu, cukup pahami kata kuncinya. Oke. Kalau itu teori behavioristik, maka kata kuncinya adalah stimulus respon. Ada perubahan tingkah laku, penguatan dan hukuman peserta didik pasif. Jadi implikasi dalam pembelajaran peserta didik menjadi pasif. Kalau itu kognitif, maka akan melibatkan proses berpikir kompleks yang lalu terbentuk dalam pemikiran seseorang. Oke. Kalau itu konstruktivistik, maka kata kuncinya pengetahuan itu dibangun oleh peserta didik sendiri. Dan implikasinya dalam pembelajaran peserta didiknya menjadi aktif. Kalau dalam humanistik, kata kuncinya adalah memanusiakan manusia, memandang dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Oke, mari kita lanjut langsung ke teori behavioristik. Nah, masih ingat kan ada 4 tokoh yang saya sebutkan tadi itu? Setiap tokoh ini punya sumbangan atau ciri khas masing-masing, yaitu Thorndike. Dia mengatakan tentang hukum efek, hukum latihan, dan hukum kesiapan. Nah, kalau itu Watson, maka menurut Watson, belajar itu sesuatu yang dapat diamati dan mengabaikan perubahan mental yang ada dalam diri seseorang. Kalau itu yang mengatakan teori belajar behavioristik adalah Guthrie, maka Guthrie ini menyinggung tentang hukuman. Hukuman itu punya peran penting dalam belajar dan mampu mengubah kebiasaan seseorang. Nah, teori Skinner yang paling terkenal adalah teori pengondisian operan. Lanjut, kognitif. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Ini dia tokoh-tokohnya. Kita mulai dari Piaget ya. Kata kuncinya adalah skema, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, dan tahap perkembangan. 2 asumsi dasar Piaget adalah proses mental merupakan kelanjutan dari proses motor bawaan, atau belajar itu adalah mekanisme biologis. Nah, sehingga setiap orang atau setiap manusia akan mengalami tahap-tahap belajar sesuai perkembangannya. Makanya ada tahap perkembangan di sana. Nanti akan disajikan dalam tabel di slide selanjutnya ya. Kemudian, proses belajar itu
akan melalui asimilasi dan akomodasi, yang selanjutnya ekuilibrasi. Oke, yang paling sering muncul adalah tentang asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi ini adalah kegiatan menggabungkan. Jadi jika ada suatu pengetahuan yang baru, maka dia akan digabungkan dengan pengetahuan lama menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Kalau akomodasi, ada pengetahuan datang baru, kemudian sebelum digabungkan dengan pengetahuan yang sudah ada, maka dia akan diadaptasi atau dimodifikasi terlebih dahulu. Brunner punya kata kunci kategori pembentukan konsep, pemahaman konsep, tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Menurut Brunner, manusia itu belajar dengan mengkategorikan dalam atau melewati dua tahap. Pertama, membentuk konsep, yang selanjutnya adalah pemahaman konsep. Ausubel. Nah, kata kunci dalam Ausubel adalah advanced organizer dan pembelajaran bermakna. Apa sih advanced organizer? Advanced organizer menurut Ausubel ini adalah suatu pancingan atau jembatan awal. Jadi ketika ada pengetahuan datang, dia akan melewati jembatan itu dulu untuk entah mau diolah, entah tidak cocok, kemudian masuk ke dalam pengetahuan yang sudah ada untuk diolah menjadi pengetahuan yang lebih baru. Dan pembelajaran bermakna menurut Ausubel ada dua tipe belajar, ada rote learning sama meaningful learning. Yang disebut sebagai pembelajaran bermakna ini adalah meaningful learning, sedangkan yang rote learning ini artinya belajar menghafal. Selanjutnya adalah Ganyi. Ganyi ini kata kuncinya tentang hierarki belajar, yaitu penataan urutan materi. Nah, ini dia tabel yang saya sebutkan tadi, ada tabel tahap perkembangan menurut Piaget. Itu aja usianya ya, boleh di screenshot dan dibaca sendiri. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Kata kuncinya, proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, dalam teori ini biasanya nanti akan ada kata-kata ZPD, Zona Proximal Development, atau bahasa Indonesianya, Zona Perkembangan Proksimal. Nah, yang sering keluar itu definisinya. Apa sih ZPD itu? ZPD ini didefinisikan oleh Vygotsky sebagai jarak antara level perkembangan aktual dan level perkembangan potensial. Nah, atau dengan kata lain, ZPD ini adalah zona keterbatasan diri dalam seseorang, sehingga dalam proses belajar, orang itu membutuhkan orang lain untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, teori konstruktivisme ini menegaskan bahwa perolehan kognitif atau pengetahuan individu terjadi pertama kali melalui interpersonal, interaksi dengan lingkungan sosial, kemudian intrapersonal, internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Menurut teori ini, seseorang juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Setelah memahami materinya dan setelah tahu kata kuncinya, yuk coba uji pemahaman kita. Mari kita lihat. Ini dia pilihan gandanya. Itu dia soalnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar. Sebenarnya dari sini kita udah dapat dua kata kunci ya, ada stimulus dan respon. Oke, maka ketika ada kata stimulus dan respon, jawabannya pasti behaviorisme atau behavio. Soal selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran, siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas. Oke, berarti dia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, dan selanjutnya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar.
Ingat, kata kunci dalam teori konstruktivistik adalah peserta didik membentuk atau membangun pengetahuannya sendiri. Jadi dia bebas. Sekarang jadi jawabannya adalah struktivistik. Lanjut. Teori belajar yang mendudukkan siswa sebagai individu pasif. Oke, stop. Ada kata individu pasif. Lanjut. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberi penguatan. Nah, dua kata ini udah cukup mewakili untuk menjawab yang... Nah, iya betul. Yang D. Lanjut. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya di teori belajar kognitif oleh Piaget bahwa ada proses yang namanya asimilasi, ekuilibrasi, dan akomodasi. Jadi, kita tinggal pilih nih mau A, C, atau D. Peristiwa untuk mengaitkan proses objek baru dengan konsep yang telah ada. Oke, tapi melalui identifikasi perbedaan. Jika masih ada modifikasi, maka disebut sebagai akomodasi. Tapi ketika langsung mengaitkan dan menggabungkan tanpa modifikasi disebut sebagai asimilasi. Nah, jadi ini ada proses modifikasi dulu ya, maka disebut dengan akomodasi. Bagi kalian yang masih bingung, gimana sih perbedaan sebenarnya antara asimilasi dan akomodasi? Bisa kita misalkan kayak gini, misalkan kalian makan ya, bila ukuran makanan itu sudah sesuai dengan mulut, maka tinggal dimasukkan punya pelan. Nah, tapi itu asimilasi. Tapi bila makanan itu belum sesuai dengan mulut, maka kalian akan memotongnya terlebih dahulu. Atau kalian harus menganga lebih lebar. Itu namanya akomodasi. Masih ada sesuatu yang harus dilakukan sebelum digabungkan. Itu akomodasi. Lanjut ya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna. Oke, baca sekilas. Sudut pandang pelakunya bukan sudut pandang pengamatnya. Oke, ini teori yang paling terakhir ya, memanusiakan manusia. Jadi jawabannya adalah benar, humanistik. Lanjut yuk. Pada masa kini, siswa dituntut untuk belajar dapat dengan bla 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 bla. Oke, ada kata kunci lagi, kemajuan teknologi. Ketika udah ada kata teknologi, berarti dia adalah sibernetik. Lanjut. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan dan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Sebenarnya udah ada kata kuncinya ya, di sini ada kata struktur kognitif. Udah berarti jawabannya adalah kognitif. Lanjut. Proses menerima informasi dari lingkungan dan merespon sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki disebut dengan, nah ini baru asimilasi, karena dia nggak ngapa-ngapain langsung respon. Kegiatan mengkategori memiliki dua komponen, pembentukan konsep dan tingkat pemahaman konsep. Udah disebutin tadi ya, kata kunci ada kata mengkategori. Melalui dua tahapan ini, itu merupakan teori dari, benar, Brunner. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atau mekanisme biologis. Juga udah disebutkan tadi, udah kalau ada kata mekanisme biologis, tadi disebut merupakan teori dari Piaget. Nah, itu sekian dari saya dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman dalam menjawab soal tes.